Patofisiologi dari hipertensi. Penyebab dari hipertensi yaitu 1. Asupan garam berlebihan. 2. Jumlah nefron berkurang. 3. Stres. 4. Perubahan genetis. 5. Obesitas. Dan 6. Bahan-bahan yang berasal dari endotel. Asupan garam berlebihan menyebabkan resistensi natrium ginjal, naiknya volume cairan, dan preload. Preload adalah derajat peregangan serabut miokardium yang terjadi sesaat sebelum kontraksi. Jumlah nefron berkurang yang menyebabkan penurunan permukaan titrasi. Stres. Stres yang mengakibatkan aktivitas berlebihan pada saraf yang akan terjadi kontraktilitas atau otot jantung yang berkontraksi tanpa tergantung kepada preload maupun afterload. Perubahan genetis. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu perubahan genetis. Perubahan genetis ini adalah terjadinya perubahan DNA di dalam sel yang mengalami perubahan bisa jadi dari faktor keturunan karena DNA ini mengalami mutasi. Perubahan ini membelah membran sel yang disebut dengan mutasi DNA. Obesitas, yang sering disebut dengan berat badan yang berlebihan, yang dapat menyebabkan hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia adalah kondisi di mana tinggi kadar insulin pada tubuh. Dan obesitas juga dapat menyebabkan hipertrofi struktural. Hipertrofi adalah peningkatan volume organ atau jaringan akibat pembesaran komponen sel. Bahan-bahan yang berasal dari endotel. Endotel atau endotelium merujuk pada sel yang melapisi permukaan dalam pembuluh darah dan pembuluh limfa yang membentuk antara darah atau limfa yang bersirkulasi dari dalam lumen dan dinding pembuluh lainnya. Endotelium merupakan lapisan tipis sel epitel pipis lapis yang disebut dengan sel endotel. Bahan-bahan endotelium ini menyebabkan hipertrofi struktural atau peningkatan volume organ. Dari 6 penyebab tersebut, maka terjadinya tekanan darah, curah jantung, tahanan Fever atau tahanan terhadap aliran darah yang ditentukan oleh tonus dan diameter pembuluh darah, yang mengakibatkan hipertensi, peningkatan CJ, dan peningkatan TP. Peningkatan CJ dan peningkatan TP, otoregulasinya merupakan mekanisme aliran cerebral cenderung untuk tetap konstan dalam kisaran tertentu dari tekanan darah cerebral. Materi kedua membahas tentang sistem renin-angiotensin. Sistem renin-angiotensin. Yang harus kita ketahui, apa itu arti dari angiotensin? Angiotensin merupakan stimulan bagi sekresi aldosteron dari adrenal cortex dan merupakan bagian dari sistem RAA atau renin-angiotensin aldosteron. Pada ginjal, penurunan tekanan darah, penurunan volume yang besar, pelepasan renin dari ginjal yang merupakan angiotensin gen sering dikenal sebagai substrat renin, asam amino berupa globulin alfa 2 yang diproduksi terus-menerus oleh hati dan disekresikan ke sirkulasi darah. Renin ini bekerja pada angiotensin gen untuk membentuk angiotensin 1. Setelah membentuk angiotensin 1 tadi, ACE atau angiotensin converting enzyme yang sering disebut penghambat enzim atau pengubah angiotensin yang bekerja pada angiotensin 1 untuk membentuk angiotensin 2. Angiotensin 2 juga bekerja langsung pada pembuluh darah merangsang vasokonstriksi atau penyempitan. Angiotensin 2 bekerja pada kelenjar adrenal yang merangsang pelepasan aldosteron. Lalu, aldosteron tadi bekerja pada ginjal untuk merangsang reabsorpsi garam atau NaCl dan air atau H2O untuk tubuh sehingga tekanan darah pun meningkat. Pada hati, angiotensin gen atau substrat renin tadi bekerja pada angiotensin untuk membentuk angiotensin 1. Angiotensin pada hati ini juga
mempunyai ACE atau penghambat enzim yang bekerja di angiostensin 1 untuk membentuk angiostensin 2. Lalu, angiostensin 2 bekerja pada kelenjar adrenal yang merangsang pelepasan aldosteron. Angiostensin 2 bekerja langsung pada pembuluh darah atau merangsang vasokonstriksi atau penyempitan tadi. Aldosteron tadi bekerja pada ginjal untuk merangsang reabsorpsi garam atau NaCl dan air atau H2O. Hal ini kemudian jumlah cairan elektrolit di dalam tubuh bertambah sehingga tekanan darah yang meningkat.